Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu, bahwa kami Kau ajak untuk selalu memutuskan untuk mencari cinta di atas segala sesuatu. Cinta Allah, cinta kasih yang love is everything. Cinta Allah segala-galanya. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan cinta yang sejati yang berasal dari Allah. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Dalam bacaan pertama hari ini dari surat Yohanes yang kedua, ada sesuatu yang menarik bagi saya, bahwa Yohanes murid Yesus menulis kepada ibu-ibu. Sesuatu yang menurut saya hampir jarang, menulis kepada ibu-ibu, menyapa kepada ibu-ibu. Dan ini merupakan sesuatu yang bagi saya, bagi kita semua adalah sesuatu yang sangat menyentuh. Ibu-ibu disapa oleh Yohanes untuk hidup dalam cinta. Dan Yohanes mengatakan perintah ini bukan perintah yang baru sama sekali, yang sudah ada, bahwa kita hidup dalam kasih. Permintaan Yohanes Rasul supaya ibu-ibu hidup dalam kasih. Dan jujur mau dikatakan bahwa ibu-ibu pasti lebih, dalam tanda petik, lebih mudah mengenal cinta daripada para pria. Cinta yang sejati loh ya, bukan karena cinta sekedar cinta eros atau cinta yang yang penuh dengan nafsu. Tapi supaya para ibu menghayati cinta Yesus, cinta Allah yang menjadi segala-galanya, cinta kasih segala-galanya. Jadi dua hal yang menurut saya penting adalah Yohanes menyapa para ibu. Dan betapa pentingnya seorang ibu yang mengalami kasih, berjuang untuk kasih. Saya mendengar dari seorang ibu yang menceritakan pengalaman pahitnya, tetapi buahnya, kesetiaannya kepada Tuhan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ketika masih kecil, dia anak nomor 2 dari 3 bersaudari, sulung dan adiknya perempuan semua, ditinggalkan oleh ibunya. Ditinggalkan sungguh-sungguh oleh ibunya. Dan Anda bayangkan bapaknya sebagai single parent berjuang mati-matian untuk membiayai anak-anak ini. Bukan hanya sekedar biaya secara finansial, tetapi sang ayah bertindak sebagai ibu sekaligus. Betapa hancur, betapa masa kecilnya, betapa hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Ya. Dan dia berjuang, ada orang banyak yang membantu. Dia merasa bahwa pengalaman hidupnya itu Tuhan memberikan orang-orang yang mengasihi dia, yang memberikan cinta kepadanya yang besar. Dan yang menarik bukan hanya masa lalunya yang pedih itu, tetapi lebih daripada itu, dia katakan bahwa ayahnya tidak pernah tidak membawa anaknya pergi ke gereja. Ya, jadi luar biasa. Jadi ayahnya yang sulit itu sebagai supir tetap setiap minggu membawa anak-anaknya pergi ke gereja. Luar biasa. Dan pengalaman bersama di gereja itulah yang menyelamatkan hidupnya. Ketika dia SD, SMP, banyak orang membantu. Suster-suster, romo-romo membantu dia. Lalu menjadi mahasiswi juga demikian. Ya. Ketika dia kelas 1 universitas, bapaknya meninggal. Dan diasuh oleh ibu tirinya. Dan yang menarik adalah saudara, ketika dia menikah, jujur diceritakan bagaimana perilaku suaminya yang dalam tanda petik yang membuat dia semakin terpuruk, sungguh-sungguh terpuruk, ya. Dan sulit dibayangkan, diceritakan. Tetapi yang jelas sungguh-sungguh menderita dalam keluarganya. Bahkan dia 3 kali harus meninggalkan rumah itu karena perilaku suaminya yang tidak terlalu bagus. Ya. Tapi dia tetap, kesulitan itu tetap bertahan, berusaha mungkin tetap pergi ke gereja dengan anak-anak dan ketiga, keempat anaknya. Dan ternyata meski dengan segala situasi yang sulit itu, dia tetap melihat Tuhan bekerja dalam dia, mengubah hidupnya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, sekarang itu mendidik anak-anaknya dengan
cinta, penuh kasih. Dia tidak ingin anak-anaknya seperti dia alami. Tetapi lebih daripada itu juga bahwa dia merasa bahwa Tuhan mencintai dia, mengasihi dia, dan membuat keluarganya menjadi lebih baik lagi. Dan kesetiaan kepada Yesus, kepada keluarga dan kepada gereja itulah yang membuat dia mendidik anak-anaknya dengan tegar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Meskipun sekarang sudah baik suaminya dengan segala macam, ternyata kesetiaan kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai seorang ibu mengalami cinta kasih Tuhan Yesus dan seterusnya, itu yang menjadi kunci kita. Meski kita tahu bukanlah yang gampang dalam berkeluarga. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ibu-ibu, Andalah pilar keluarga. Seberat sesusah apapun, ya, Tuhan akan mendampingi Anda, menguatkan Anda, memberikan daya pilar ini. Dan itu membuat anak-anak Anda menjadi kuat, meskipun diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang begitu mengerikan. Sekali lagi, para ibu yang mendengarkan renungan-renungan saya ini, bertahanlah, tetap kuatlah. Mungkin Anda tidak mengalami kasih yang besar, tetapi jangan takut. Ya, mungkin kita berkorban untuk anak-anak dan suami dan seterusnya, tapi adalah pilar utama dalam keluarga. Sekali lagi, pilar utama. Ya, seharusnya suami dan istri menjadi pilar yang kuat, tetapi ketika salah satu sulit, Andalah menjadi pilar kuat seperti Bunda Maria. Semoga Anda menemukan seperti Santa Teresa dari anak-anak Yesus mengatakan, I found love that God give to me. Saya menemukan kasih, dia mencari kasih yang sejati itu. Ketika dia mengalami pengalaman kehilangan cinta, tapi dia menemukan cinta itu dalam diri Maria, dalam diri Yesus. Anda, saudara, saya yakin, ya, tetap bertahan, tetap kuat, meskipun Anda mengalami penderitaan yang berat, meskipun Anda berkorban untuk hidup Anda sendiri, ya. Dan seringkali inilah yang menjadi kesulitan. Apakah saya tidak boleh bahagia untuk diri saya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bahagia. Nah, pertanyaannya, ketika Anda bahagia, Anda mencari bahagianya di mana? Apakah ketika Anda keluar dari lingkaran problem ini, Anda merasa bahagia secara sungguh-sungguh? Belum tentu juga. Ketika si orang ibu ini menceritakan pengalamannya, dia ingin menghibur dirinya dengan melakukan sesuatu yang misalnya makan bakso, makan mie yang dia kesukaan, dia tetap ingat anak-anaknya dan suami. Saudara, sekali lagi, Yesus menghendaki kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, ya. Dalam segala apapun yang kita alami, pasti pada waktunya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, kepada Anda, meskipun Anda harus menderita, berkorban dalam kehidupan Anda. Tuhan memberkati Anda, mengasihi Anda. Dan para ibu, sekali lagi, saya berdoa untuk Anda untuk tetap bertahan, untuk kuat dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa,